Kita berjumpa lagi di renungan pagi Kalembuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Senin tanggal 16 November 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan begitu indah buat kami. Kami sudah dipelihara oleh Tuhan semalam yang kami sudah lewati. Dan pagi ini Tuhan kami boleh menyambut hari yang baru buat kami semua anak-anak-Mu. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, firman-Mu ini akan mendasari hidup kami. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami dari anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Mazmur 83 ayat 18 sampai 19. Lembaga Alkitab memberikan judul Doa Mohon Pertolongan Melawan Musuh. Ayat 18. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 83 ini kalau kita baca secara keseluruhan, maka Mazmur Asaf ini adalah suatu nyanyian yang bernada seruan kepada Allah untuk menolong umatnya yang sementara dalam ketakutan, karena musuh-musuh mereka telah berunding dan bermufakat untuk melawan umat Tuhan, yaitu umat Israel. Itulah sebabnya mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Asaf? Ia berdoa, ya Allahku, biarlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Ayat 14. Bapak Ibu saudara-saudari, kita itu kadang seperti situasi yang dialami oleh umat Israel, karena kita berada di tengah orang yang kita tidak kenal, sehingga kebencian dan permusuhan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Tetapi Allah sebagai Tuhan yang Maha Tinggi akan memelihara dan menjaga kita
sebagai biji matanya yang berharga dan sebagai umat kesayangannya. Ia berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 1 merupakan inspirasi bagi kita sebagai umat Tuhan untuk direnungkan bahwa betapa celakanya orang-orang yang selalu membenci dan memusuhi sesamanya. Hidup mereka tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Mereka seperti sekam ditiup angin yang jalannya menuju kebinasaan. Tetapi orang benar, karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil, dan itulah sebabnya kita itu sangat berharga karena Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 artinya semua dosa dan kesalahan kita itu telah dibayar lunas dan kita dianugerahi keselamatan. Mari kita hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan agar hidup kita itu selalu diberkati. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami sudah dengar dan kami sudah memahami bahwa betapa indah firman-Mu ketika kami berada dalam naungan kasih Tuhan. Kami pasti aman kalau kami selalu dekat dengan Tuhan. Berkatilah kami sekalian yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah bahkan di tempat yang lain. Tuhan memberkati mereka, karena dengan firman-Mu inilah mereka dapat dikuatkan dan dihiburkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang sakit di rumah dan dirawat di rumah sakit. Pulihkan Tuhan, sembuhkan dan kuatkan mereka imannya. Juga saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Jemaat-Mu ya Tuhan yang masih bergumul karena COVID-19, kuatkan iman mereka untuk semangat dan percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memiliki pengharapan dan damai sejahtera. Bahkan Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang juga berjuang terus untuk belajar dari rumah. Berikan semangat, berikan kecerdasan, dan juga berikan kesetiaan dari kedua orang tua mereka yang senantiasa mendampingi mereka. Kami berdoa juga Tuhan, pendeta jemaat kami bersama dengan penatua dan diaken dalam mengangkat pelayanan, berkati mereka. Berkati tim multimedia dengan penuh setia dan semangat meliput pelayanan ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk panitia persiapan ibadah di Gereja Jemaat Landaki ini,
Tuhan berkati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan dengan tuntunan Tuhan dapat terwujud, dan kami boleh berkumpul sebagai jemaat di tengah-tengah di dalam rumah Tuhan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anggota jemaat dalam usia lanjut, lansia. Berkati mereka, topang mereka selalu, dan berikan semangat untuk menjalani hidup ini. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami, doa jemaat Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat kita semua.